Baik, pada hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan Leopold 1 sampai 4, pemeriksaan BBL dan juga antropometri. Dekatkan alat pasien, setelah itu Leopold 1 kita kumpulkan terlebih dahulu. Pada Leopold 1 kita akan menentukan bagian apa yang berada di fundus uteri. Di sini teraba lunak, berarti terdapat bokong. Setelah itu kita ukur menggunakan Medline. Pengukuran tinggi fundus menggunakan Medline juga dapat digunakan untuk mengetahui berapa usia kehamilan ibu. Kita tarik dari fundus hingga ke simfisis pubis. Terdapat 13,5 inch atau sekitar 34 cm. Selanjutnya pada Leopold 2 kita akan menentukan janin berada di punggung kanan atau punggung kiri ibu. Pada punggung kiri ibu teraba lunak atau seperti bagian eksternitas. Dan di punggung kanan ibu teraba datar dan seperti papan. Berarti punggung janin berada di punggung kanan ibu atau pukah. Pada Leopold 3 di sini kita menentukan bagian terendah janin, di mana di sini terabah keras atau kepala dan belum memasuki pintu atas panggul dikarenakan masih bisa digoyang-goyangkan. Pada Leopold 4 untuk memastikan apakah benar yang didapat tadi kepala janin belum memasuki PAP atau pintu atas panggul, dilakukan Leopold 4 seperti ini. Ternyata tangan masih bersentuhan atau konvergen, berarti kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya itu mendengarkan denyut jantung janin menggunakan funduskop dan menganjurkan ibu untuk meluruskan kaki. Karena tadi didapatkan puka atau punggung kanan ibu dan juga didapatkan bagian terendahnya adalah kepala, maka kita meletakkan funduskopnya di bagian punggung kanan ibu dan di bawah pusat ibu. Dengan arah wajah melihat ekspresi ibu dan tangan yang satunya memegang nadi ibu untuk membedakan antara denyut nadi ibu dan juga detak jantung yang didengarkan dari janin. Yang pertama yaitu memeriksa laju nafas dengan melihat tarikan nafas atau retraksi pada dada, di mana normalnya adalah 40-60 kali per menit. Perhatikan apakah ada tanda kesulitan bernafas. Selanjutnya yaitu memeriksa laju jantung dengan menggunakan stetoskop. Pada bayi normalnya adalah 120-160 kali per menit. Lalu selanjutnya memeriksa suhu badan bayi, di mana normalnya yaitu 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius.
Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan daerah kepala, di mana yang diperhatikan itu tidak terdapat massa atau area lunak di bagian tulang tengkorak kepala. Setelah itu dilihat di bagian ubun-ubunnya, bagian temporalis frontalisnya, dan juga suturannya tidak terdapat benjolan. Selanjutnya daerah wajah, yang pertama mata, dilihat tidak terdapat sekret. Setelah itu pada kelopak mata tidak terdapat udem. Pada skleranya normal atau berwarna putih. Konjungtivanya berwarna merah muda atau tidak pucat. Setelah itu pupil bereaksi bila ada cahaya dan ada refleks mengedip. Lalu yang kedua pada bagian hidung, di situ posisi hidungnya segaris dengan mulut atau berada di garis tengah. Setelah itu terdapat lubang hidung, terdapat tulang hidung, dan bernafas normal melalui hidung. Selanjutnya yaitu telinga, di mana dilihat telinga lengkap ada 2, lalu sejajar dengan mata. Dilihat juga di situ terdapat daun telinga dan lubang telinga. Selanjutnya itu bagian mulut, dilihat bentuknya normal, tidak ada kelainan seperti sumbing. Setelah itu warnanya berwarna merah muda dan juga lembab. Setelah itu dilihat bagian lidahnya panjang atau pendek, dan juga ada refleks ruting dan refleks menghisap. Selanjutnya bagian leher, dilihat pada kelenjar limfanya tidak ada pembengkakan. Setelah itu ditarik ke depan, pada kelenjar tiroidnya juga tidak ada pembengkakan. Setelah itu ke bagian bahu, dilihat pada bagian bahu, di situ tonus ototnya dapat bekerja baik atau tidak. Lalu selanjutnya ke bagian lengan dan juga bagian telapak tangan, punggung tangan, dan juga kuku-kukunya lengkap atau tidak. Pada punggung tangan tidak terdapat odema, pada kuku-kukunya tidak pucat atau tidak ada ikterik. Lalu di telapak tangannya dilihat terdapat garis-garis tangan. Selanjutnya ke bagian dada, dilihat bentuk dan gerakan dinding dada simetris. Setelah itu frekuensi nafas dan juga pola nafasnya normal, dapat dilihat dari retraksi atau kedalaman tarikan nafas. Lalu frekuensi jantung teratur atau tidak, lalu dilihat bagian puting susunya simetris atau tidak. Selanjutnya ke bagian abdomen atau perut. Pertama dilakukan nyeri tekan. Apabila bayi menangis berarti ada terasa nyeri. Selanjutnya dilihat pada bagian tali pusat terjadi perdarahan atau tidak. Lalu dilihat pada bagian perut ada massa, kembung atau pembekakan tidak. Selanjutnya pada bagian genitalia, dilihat jika bayi perempuan, dilihat kelengkapan yaitu labia mayoranya menutupi labia minora, dan juga terdapat labia minora, terdapat klitoris, terdapat lubang uretra, lubang vagina, dan juga lubang anus. Selanjutnya ke bagian ekstremitas bawah, dimulai dari tulang panggul dengan melakukan gerakan menekuk lutut bayi ke arah atas untuk melihat apakah terdapat trauma, cedera atau fraktur pada tulang panggul bayi. Di situ refleks bayi akan menolak. Jika tidak ada penolakan berarti ada kelainan. Lanjut ke bagian ekstremitas bawah, dilihat pada punggung kaki tidak terdapat oedema. Pada jari-jari kakinya dilihat kelengkapan. Pada bagian kukunya tidak kotor dan juga tidak pucat. Lalu ke bagian telapak kakinya dilakukan gerakan refleks Babinski dengan mengoleskan jari dari bagian tumit ke arah atas, maka refleks bayi akan seperti gerakan mencengkram. Selanjutnya ke bagian punggung atau tulang belakang, dilihat di situ tidak terdapat skoliosis atau spina bifida. Lalu dilihat tulang punggungnya sejajar atau simetris dan tidak ada terdapat pembesaran atau nyeri tekan. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan antropometri. Yang pertama itu adalah mengukur berat badan bayi. Untuk berat badan normal bayi adalah sekitar 2.500 sampai 4.000 gram. Dan di situ didapatkan 3.000 gram berarti normal. Setelah itu kita mengukur panjang badan bayi.
terdapat 50 cm. Untuk panjang bayi normal adalah sekitar 48 sampai 52 cm. Selanjutnya kita mengukur lingkar kepala bayi dari daerah frontalis atau pangkal hidung ke daerah temporalis, lalu mengelilingi kepala sampai bertemu lagi. Untuk lingkar kepala normal bayi adalah 33 sampai 35 cm. Setelah itu kita mengukur lingkar dada, yaitu di antara puting susu, mengelilingi bagian dada. Untuk lingkar dada normal bayi adalah 30 sampai 33 cm. Setelah itu kita mengukur lingkar perutnya, yaitu dari di bagian bawah umbilikus atau tali pusat mengelilingi perut. Dan untuk lingkar perut bayi normal adalah 31 sampai 35 cm. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan, kita akan merapikan kembali bayi atau memasangkan kembali bajunya. Si Ade.